Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Untuk jamaah kedua, bagaimana dengan riwayat Rasulullah SAW yang baru selesai salat berjamaah, ada jamaah baru datang dan Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengimaminya. Ini syarat bolehnya jamaah kedua. Apa? Harus ada yang harus ada yang mau bersedekah. Nah, Abu Bakar bersedekah. Wahai Abu Bakar, maukah engkau bersedekah dengan orang ini? Sedekah tentu diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya, kan gitu. Masuk sama-sama nggak punya kok sedekah. Sedekah tentu diberikan oleh orang yang punya. Punya apa? Punya jamaah pertama. Baru boleh. Gitu. Jika tidak ada yang bersedekah, tidak ada yang ikut jamaah pertama, ya gimana mau sedekah orang dia nggak punya, gitu ya. Oleh karena itu ada riwayat Ibnu Umar masuk masjid bersama dua temannya, jadi bertiga. Sampai di masjid, salat berjamaah sudah selesai. Maka beliau bertiga pulang, salat berjamaah di rumah. Ya, karena berjamaah kedua, ketiga, keempat di masjid bid'ah. Tidak ada contoh di zaman Nabi SAW. Ini kan ibadah. Ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Ini nggak ada contoh, berarti bid'ah. Kecuali tadi ada yang mau sedekah. Sahihkah hadis tentang jubil hazan, lembah kesedihan? Saya tidak tahu, Allah a'lam. Jika kita punya utang riba selama 15 tahun, apakah doa-doa kita tetap bisa dikabulkan? Tentang doa dikabulkan oleh Allah atau tidak, betul-betul nggak ada yang tahu. Adakah orang kafir yang memohon sesuatu kepada Allah diberi? Adakah? Ada. Adakah seorang nabi yang meminta sesuatu kepada Allah nggak dikasih? Ada. Jadi betul-betul hak Allah. Bahwa syarat dikabulkannya berdoa adalah beriman, bertakwa, taat kepada Allah. Betul sekali. Tapi kita tidak boleh memastikan. Ya, lihat buktinya. Manusia termulia di muka bumi, Muhammad SAW, pernah meminta sesuatu kepada Allah nggak dikasih. Berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Mendoakan paman beliau yang sangat baik, yang sangat berjasa kepada beliau, yang sangat beliau cintai dan yang sangat mencintai beliau supaya dapat hidayah masuk Islam, tidak dikabulkan oleh Allah. Sementara yang dikutuk oleh Nabi selama sebulan, dan yang tidak dikehendaki oleh Nabi dapat hidayah, malah masuk Islam. Jadi betul-betul hak Allah. Namanya juga berdoa. Maka salah satu ucapan buruk, bahkan sangat buruk adalah saya sholat sudah, puasa sudah, zina, khamr, judi jauh dari saya, bangun malam sering, tapi saya minta anak kok nggak dikasih. Buruk sekali kalimat ini. Saya minta supaya anak saya sembuh, sampai hari ini nggak sembuh-sembuh. Ini ucapan yang buruk sekali. Tidak boleh. Berarti dia nggak tahu doa itu apa, ya kan? Kalau syarat sudah dipenuhi, iman sudah, taat sudah, maksiat jauh,
Berdoa pasti dikabulkan. Ya bukan berdoa namanya. Namanya juga berdoa. Da'a yad'u da'watan. Memohon, namanya juga memohon. Kalau pasti dipenuhi, ya bukan berdoa namanya, bukan memohon. Memerintah namanya. Namanya juga berdoa. Maka Allah sangat tidak suka ada orang ngomong seperti itu. Saya sholat sudah, puasa sudah, baca Al-Quran sering, bangun malam sering. Tapi saya minta satu ini, belum dikasih juga. Sangat tidak pantas seorang hamba ngomong seperti itu. Kalau sama teman barangkali, kalau sama perusahaan barangkali, kalau sama orang tua barangkali, ini sama Tuhan Rabbul Alamin. Dia bukan makhluk, kita semua makhluk. Jangan sampai mengucapkan kalimat itu. Ya. Jadi betul-betul kita ini di hadapan Allah nggak ada harganya, nggak punya apa istilahnya, nggak punya nilai tawar. Ya. Maka jangan menyombongkan kesolehan kita, ketakwaan kita, ilmu kita. Mentang-mentang bertahun-tahun nggak pernah telat sholat berjamaah, lalu kita mengandalkan amal kita, tidak boleh. Tidak boleh. Sebaliknya, ahli maksiat, pelacur misalnya, pemabuk misalnya, bahkan orang kafir, dia meminta sesuatu, ya Tuhan, gitu, nggak bilang Allah, ya Tuhan. Apa misalnya, selamatkan anak saya, Allah selamatkan, bisa, terserah Allah. Justru ini menunjukkan betapa Allah maha berkuasa, terserah Allah. Adapun syarat cepat dikabulkannya doa adalah dengan melakukan berbagai ketaatan, betul sekali, sangat betul sekali. Tapi kita tidak boleh memastikan. Di kampung kalau menyolati jenazah berkali-kali, setiap yang datang langsung bersama jamaah masing-masing, apa hukumnya? Berkali-kali dia terus? Tidak ya. Kalau berkali-kali orang lain, beda orang, nggak masalah. Rasulullah alaihi salatu wassalam disolati berkali-kali dan tidak berjamaah, gitu. Kenapa? Kenapa Rasulullah disolati berkali-kali? Mungkin ratusan kali, mungkin bukan sekali. Kenapa? Nggak muat. 10 orang aja nggak muat. Mungkin 5 orang nggak muat. Mungkin sendiri atau berdua baru muat. Rasulullah disolati di mana? Rasulullah disolati di mana? Di kamarnya Aisyah. Kan para nabi, para rasul tidak boleh apa? Tidak boleh dipindahkan dari tempat di mana nabi tersebut meninggal. Ya, seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat di kamarnya Aisyah. Maka dari mulai wafat, dimandikan, disolati, dikubur di situ terus. Ya. Tidak ada riwayat Nabi disolati di masjid. Ya. Maka riwayatnya adalah laki-laki dulu. Laki-laki, terus anak-anak, terus perempuan. Ya, anak-anak laki-laki ya. Salah satu kekhususan para nabi, para rasul, kehormatannya adalah ketika wafat tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Di titik itulah terus sampai penguburan. Adapun kita kaum muslimin yang bukan nabi boleh berpindah, meninggal di sini, dikubur di situ, boleh. Mana? Kuburan terdekat. Mungkin 100 meter, mungkin 50 meter,
Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh? Emang beda antara tanah kusir, karet, kuburan dekat rumah kita, emang beda? Nggak ada bedanya sama sekali. Nggak ada bedanya sama sekali. Maka orang yang membedakan kuburan bodoh. Bodoh, jahil. Ya. Apalagi perbedaan itu berdasarkan apa ya? Kemewahan. Ada kuburan yang harganya puluhan juta, ratusan juta malahan ya. Ini bodoh sebodoh-bodoh kita. Itu orang-orang kafir, nggak pantas kaum muslimin ikut-ikutan. Ya. Dia kira semahal itu, ya luarnya bagus sekali. Rumputnya bagus, hiasannya bagus. Seolah seperti taman, jalannya bagus. Bagus semua. Dalam kuburnya bagus juga gitu, pakai AC gitu. Atas siapa? Ya, di dalamnya disiksa, dipukul oleh mungkar nakir di antara dua telinganya. Sini menjerit kesakitan. Buat apa? Tidak pantas kaum muslimin membuat kuburan seperti itu. Ketika saya kehilangan uang, bagaimana seharusnya sikap saya? Bisa dicari, dicari. Tidak bisa, ucapkan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, ini kan musibah kan? Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, dan berikanlah apa? Ganti yang lebih baik. Sunnah bagi seorang muslim ketika tertimpa musibah berdoa seperti ini. Siapa contoh? Ummu Salamah. Ummu Salamah kehilangan suaminya Abu Salamah. Lalu Ummu Salamah diajari oleh Nabi dengan doa itu. Minta ganti yang lebih baik, minta ganti suami tentunya. Awalnya Ummu Salamah ragu, bertanya-tanya, apa ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Oh, ini luar biasa ya. Para sahabiah, suaminya seolah tidak ada tandingannya. Suaminya adalah yang terbaik nomor satu. Ya. Enggak seperti wanita-wanita hari ini. Ya. Suaminya sendiri dijelek-jelekkan sendiri. Nyanjung-nyanjung suami orang. Ya. Ini tidak pantas. Ini Ummu Salamah. Ketika diajari oleh Nabi doa tadi, Allahumma jurni fi musibati tadi, dan memohon supaya diberi ganti yang lebih baik. Apa iya ada suami yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi karena ini perintah Nabi, ya sudah diamalkan doa itu. Entah berapa hari mengamalkan doa itu, terkabul. Ummu Salamah mendapatkan suami yang 100 kali, mungkin 1000 kali lebih baik dari Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil, maka Allah pun akan melupakan mereka juga di akhirat. Apakah diartikan bahwa Allah punya sifat lupa? Melupakan, bukan lupa, melupakan. Beda kan? Fa'ansa, maka Allah melupakan dia. Dalam arti tidak peduli. Mau nasibnya kayak apa tidak perlu, bahkan dibikin nasib buruk. Ya. Adapun Allah lupa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadinya Allah ingat, kemudian 5 tahun kemudian Allah lupa, tidak mungkin. Maksudnya melupakan. Wallahu. Ada lagi? Habis?
Bolehkah bersedekah atas dasar kasihan? Boleh. Boleh sekali. Ya. Kenapa? Karena sedekah ini ibadah ghairu mahdhah. Yang tidak boleh atas dasar kasihan, atas dasar simpati, atas dasar ingin sesuatu, itu ibadah mahdhah. Wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, salat, rukuk, sujud, ini tidak boleh dilakukan kecuali mengharap pahala. Adapun berbakti kepada orang tua, ngasih nafkah kepada anak istri, ngasih uang kepada orang yang kelaparan, ngasih makan kepada orang yang belum makan, detik itu nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat Allah, ya. Pas kita jalan, tiba-tiba ada orang yang kesakitan, megang perut karena dari kemarin belum makan misalnya. Itu sudah hampir zuhur belum makan, iba kita, kasihan kita. Lalu kita cepet-cepet cari warteg, cari warung Padang, bungkus makanan kita bawa ke situ. Detik itu kita hanya kasihan, nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat Allah, nggak ingat apa-apa, cuman kasihan doang. Dapatkah pahala? Dapat. Kenapa? Karena ini ibadah ghairu mahdhah. Ya. Yang harus ingat Allah dan harus satu niat, yaitu pahala, itu ibadah mahdhah. Lempar jumroh, niatnya nggak cari pahala, niat apa coba? Nyium hajar aswad, niatnya nggak nyari pahala, niat apa coba? Saya nggak pengen pahalanya, ya pengen nyium aja, ya nggak dapat apa-apa. Harus ada niat cari pahala, ridha Allah. Azan, qomat, ruku, sujud, baca Al-Quran, salat mayat, ya, tawaf, sa'i, niatnya nggak cari pahala, aneh. Orang akal nggak bisa terima, ngapain tawaf, ngapain sa'i, ngapain Ka'bah diputar-putar, ngapain ke sofa Marwah lari-lari kecil. Kan akal nggak bisa jawab kenapa dilakukan. Beda dengan beli makanan ke warteg, buru-buru dikasih ke orang yang lapar ini. Kenapa lakukan itu? Semua orang bisa jawab. Termasuk kita berbakti kepada ibu kita, termasuk kita cari nafkah untuk anak istri kita supaya anak istri kita tidak kelaparan. Gitu ya. Itu bedanya ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah, dan itu ikhlas sekali lagi. Mana contoh besar? Pelacur. Pelacur itu diampuni dosanya oleh Allah hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Ada riwayat di hadis itu, pelacur mengatakan, atau dalam hatinya, kan Allah Maha tahu kan, dikasih tahu ke Nabi tentunya, bahwa pelacur ini saya niat karena Allah, semoga Allah mengampuni dosaku. Saya berikan air ini untuk anjing dengan niat cari pahala. Nggak ada. Ya atas dasar kasihan aja. Pelacur ini kehausan, dia masuk ke sumur, ya zaman dulu sumur seperti itu ya. Dia minum air sumur itu, sudah puas, sudah nggak haus lagi, dia naik. Tiba-tiba sampai atas ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Si pelacur ini tahu persis anjing ini kehausan seperti aku tadi. Kasihan dia. Dia turun lagi, dia masukkan air ke dalam sepatunya, mungkin semacam sepatu boot gitu ya. Dia gigit sepatu itu, lalu kedua tangannya dan kedua kakinya berpegangan ke dinding sumur itu, naik sampai atas. Air itu diberikan kepada si anjing. Allah berterima kasih sama pelacur. Ya, zat yang paling tahu berterima kasih adalah Allah. Ya. Maka salah satu
bahwa sifat dan nama Allah adalah Asy-Syakur. Bukan Syakir lagi isim fa'il, tapi Asy-Syakur. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Dengan sebab itulah Allah ampuni si pelacur ini dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.